Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallim ajmain, amma ba'd. Hadirin, Bu Bapak Saudara, Nabi Ibrahim dinyatakan, dideklarasikan sebagai bapak para nabi dan rasul. Itulah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sekaligus dideklarasikan, dinobatkan sebagai bapak ketuhanan yang Maha Esa. Nabi Ibrahim diikrarkan sebagai bapak para nabi dan rasul, sekaligus tokoh utama memberantas kesyirikan. Itulah Nabi Ibrahim. Hadirin, persoalannya adalah Nabi Ibrahim, ya, itu ada yang akon-akon, ada yang mencoba kepingin memiliki, ada 3 agama langit kepingin memiliki beliau Nabi Ibrahim sebagai bapaknya. Ya, yang pertama Yahudi, berikutnya tidak ketinggalan Nasrani, terakhir Islam. Bagaimana yang Yahudi? Yahudi batal demi kena screening tauhid akidah yang benar. Kenapa Yahudi kok dinyatakan batal? Sebab Yahudi menuduh Tuhan yang kita sembah ini dituduh punya anak laki-laki bernama Uzair. Akhirnya batal untuk Yahudi. Bagaimana yang Nasrani? Yang Nasrani salahnya double. Kesalahannya double. Kalau Yahudi tadi 1, kalau ini double. Bagaimana yang Nasrani? Yang Nasrani, Tuhan yang kita sembah ini, Allah yang kita sembah ini dituduh punya anak laki-laki, Yesus Kristus. Kesalahan yang kedua, kemarin yang disembelih, yang dikorbankan bukan Ismail nurut Alkitabnya mereka, tapi Ishak. Kesalahannya double. Subhanallah. Ini tidak terbantahkan. Terakhir yang sahih dan yang mengikuti jejak tidak lain adalah agama Nabi Ibrahim, terakhir diwariskan kepada anak cucunya lewat Nabi Ismail kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Nabi Ibrahim dibantu dengan putranya Ismail membangun pondasi Ka'bah, meninggikan pondasi Ka'bah. Setelah rampung, maka Nabi Ibrahim disuruh mengumandangkan, suruh naik di Jabal Qubais untuk mengumandangkan bahwa haji ini diwajibkan kepada yang mampu, kelak nanti akan hadir dari segenap penjuru dunia, termasuk yang paling jauh. Begitu perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Persoalannya adalah, hadirin, haji yang dibangun peradaban utama dan yang pertama oleh Nabi Ibrahim ini, saat ini mohon maaf banyak yang mencelek. Artinya Anda kenal namanya haji badal. Tahun ini Kementerian Agama menghaji badalkan seseorang atau mereka sebanyak, kalau tidak salah, 53. Bagaimana badal? Hadirin, badal itu pengganti. Haji itu hadir, fisiknya hadir di sana, jiwa rohaninya juga hadir, akal sehatnya yang cerdas juga hadir. Lah kok diwakilkan? Ya Allah. Haji itu permainan fisik, ritual keagamaan yang mengacu kepada fisik. Hampir 90 sekian
Hampir nyaris 98-99 haji itu ngelakoni fisik, gerak laku yang pernah diperagakan dengan sempurna oleh keluarga Nabi Ibrahim. Begitu haji. Lah sekarang kok ada batal? Ya Allah. Bagaimana Quran menjawab, serta kelak nanti hadis juga memberikan arahan bagaimana? Hadirin, sesuai dengan petunjuk guru kami bahwa kalau ada hadis sahih yang nubruk kepada Al-Quran, maka hadisnya harus minggir. Harus minggir. Dan tidak mungkin sabda Allah itu tuburan dengan yang diperagakan oleh Rasulullah. Tidak mungkin. Al-Qurannya didahulukan. Begitu ketentuannya. Akhirnya jenengan disuguhi untuk Al-Qurannya dulu. Ya, surat An-Najm, surat 53, ayat 38-39. Yes. Silakan. Yaitu bahwa seseorang yang berdoa tidak berdosa pada orang lain, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alla taziru waziratun wizra ukhra, yaitu bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul beban dosa orang lain. Qurannya jelas. Wa laisa lil insani illa ma sa'a, yaitu bahwasanya seseorang hanya memperoleh, buka kurung, pahala apa yang diusahakan dari dirinya sendiri. Tidak ada rumus bon-bonan, itu tidak ada. Rumus transfer juga tidak ada. Saya kepingin tahu dalilnya, sitok aja. Tidak ada. Semua itu bikinan. Subhanallah. Semua itu hanya bikinan. Nah, berangkat dari ayat ini, Imam Malik yang dikagumi oleh sementara orang, ada 4 imam. Imam Malik menetap di Madinah. Beliau juga membatalkan tentang haji badal karena nubruk kepada An-Najm 38-39. Begitu pendapat Imam Malik. Subhanallah. Ini baru satu ayat, baru satu surat. Berikutnya kita geser surat 40. Surat 40 ayat 40, silakan. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya, tidak terhingga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man amila sayyi'a, barang siapa mengerjakan kejahatan, fala juzza illa mithlaha, oleh Allah tidak akan dibalas kecuali sebanding dengan kejahatan. 1:1. Di sini kita punya Allah gagah, wisdom, sangat-sangat bijaksana. Kalau kejahatan maksiat 1:1. Tapi kalau kebajikan 1:10. Lewat ketulusan hati manusia bisa juga Allah membalas 1:100. Bisa juga 1:700. Terakhir 1:unlimited. Tergantung ketulusan manusia. Waman amila sholihan, barang siapa mengerjakan kebajikan, min dzakarin au untha wa huwa mu'min, baik mereka itu laki-laki maupun perempuan, sedang dia tetap beriman kepada Allah, faulaika yadkhulunal jannah, kelak mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, yurzaquna fiha bighairi hisab, di sana terdapat sederet rizki tanpa perhitungan, yakni unlimited. Subhanallah. Anda diajak geser surat 41 sekarang. Yes, 41 ayat 46, silakan. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya
menjadi tanggung jawab dirinya sendiri. Dan Tuhan sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Man amila sholihan fali nafsi, barang siapa mengerjakan kebajikan fali nafsi, hanya untuk dirinya sendiri tanpa orang lain ikut merasakannya. Wa man asaa fa 'alaiha, dan barang siapa sederet mengerjakan kejelekan fa 'alaiha, maka kembalinya kepada dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, Tuhanmu tidak pernah mendolimi kepada hamba-hambanya. Ayatnya semakin jelas terang troco. Nek ndelok koyok ngene mau, paling ndak sudah ditampilkan 3 surat. Haji badal minggir. Begitu. Anda diajak geser surat Yasin, surat 36 ayat 54. Yes. Yasin 36 ayat 54. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Subhanallah. Fal yauma la tudlamu nafsun syai'a, maka pada hari itu, ini nampaknya di padang mahsyar, maka pada hari itu seseorang tidak didolimi sedikit pun. Wala tuzzauna illa ma kuntum ta'malun, dan Anda tidak akan memperoleh balasan melainkan apa yang sesuai apa yang Anda kerjakan. Titik, sudah. Tidak ada transfer bon-bonan, itu tidak ada. Dalil Quran dan hadis tidak pernah saya temukan, subhanallah. Tapi beredar di masyarakat kebanyakan seperti itu. Hadirin, sampean urip nyari benar, jangan ikut banyak, jangan ikut kebanyakan. Paham ya? Jangan ikut banyak. Begitu. Anda tidak ketemu nanti yang namanya benar. Anda hidup cari benar, jangan ikut dulu, karena yang dulu itu ya dulu, zaman jahiliyah, zaman batu, zaman subhanallah. Jangan ikut dulu. Jadi dulu sama banyak jangan dijadikan ukuran kebenaran. Ya, subhanallah. Ya. Akhirnya Anda ketemu sekarang surat Fatir, surat 35. Fatir ayat 18. Fatir surat 35 ayat 18. Silakan. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan jika seseorang yang dibebani dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikul sedikitpun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau berperingatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan sholat. Dan barang siapa mensucikan dirinya, sesungguhnya dia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Fatir semakin terang. Wala taziru waziratun bizra ukhra. Seseorang yang berdosa tidak akan memikul beban dosa orang lain, termasuk saudara kembar, termasuk suami dan istri, masing-masing siapa yang berbuat, di sana ada yang namanya tanggung jawab. Ya. Wala taziru waziratun bizra ukhra. Seseorang yang berdosa tidak akan memikul beban dosa orang lain. Wa in tad'u mudkhalatun ila himliha la yuhmal minhu syai' walau kana dza qurba. Subhanallah. Ya.
Seseorang yang berdosa tidak akan memikul beban dosa orang lain. Dan jika seorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya, itu tidak dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu saudara kembar atau saudara kandung. Subhanallah. Hadirin, ayat kita ini jelas memotret satu situasi di padang mahsyar. Kalau lihat Fatir 18, ketika kita nanti di padang mahsyar, satu dengan yang lain masih mengenalnya. Nek ndelok ayat iki, kita satu sama lain saling mengenal. Nah, persoalannya ini ada dulur kembar. Subhanallah. Ada dulur kembar, ada saudara kembar ketok kunir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang satu itu memanggil-manggil kakaknya, sebab tahu kalau kakaknya rapotnya waktu dipegang di padang mahsyar nilainya 7,6. Berarti surplus, sebab masuk surga cukup 6, tapi ini 7,6 kelebihan. Akhirnya surganya yang didapat insya Allah nanti VIP, insya Allah. Sementara adiknya ya itu 3,7, gak nutut. Nilainya 3,7, gak nutut. Untuk menjadi 6 itu kurang. Kakaknya dipanggil-panggil, ya Ahmad, ta'ali, ya Ahmad. Mat, noleh opo Mat? Ya, rapotku ini kurang. Beban dosaku yang lebih banyak. Nilai kebajikanku hanya cuma 3,7 minus. Satu, tolong opo Mat, dosaku ini paroding. Saya biar bisa naik menjadi 6. Atau wekmu kelebihan itu kayak no aku, biar rapot saya nanti nututi menjadi 6. Hadirin, delok peristiwa ini direkam oleh Al-Quran nanti kelak di padang mahsyar, surat Fatir ayat 18. Mohon maaf ya, satu, di sana saling kenal mengenal. Dua, di sana tidak ada transfer pahala. Sama sekali tidak ada. Ahmad yang dipanggil noleh saja tidak. Kenapa Pak Muntari noleh saja tidak? Sebab jere Ahmad, orang Ahmad iki asli Lamongan. Ahmad ngomong, "Lho kok enak, aku gak melu mangan nongkoe lah kok kena telutune." Iya. Pak Muntari paham? Gak melu mangan nongkoe kok melu kena telutune. Ini berarti kepotokan. Allahu Akbar. Subhanallah. Tidak bisa seperti itu, tidak bisa. Ini dibuktikan oleh Al-Quran. Kelak nanti di sana itu nafsi-nafsi masing-masing. Hanya saja ada pendapat dan insya Allah kapasitasnya rasional terukur. Ada kelak nanti masuk surga itu nyaris hampir akhir. Ketika pintu mau ditutup, hampir akhir. Siapa itu Pak Musa? Mereka itu namanya Al-A'raf. Mereka di tempat ketinggian. Mereka masuk neraka ya gak pantas. Mereka masuk surga nilainya belum nutut. Kenapa masuk neraka kok gak pantas? Sebab 5,9 gak nutut mau naik surga. Butuh tambahan 0,1. Jadi mereka ngelimbeng di tempat Al-A'raf di ketinggian itu. Tapi mereka tahu situasi kawannya yang sudah di surga penuh kenikmatan tahu. Ketika melihat ke kiri di kerendahan, mereka juga tahu penderitaan saudara-saudaranya. Tahu. Mereka di tempat namanya Al-A'raf. Jadi ini masuknya terakhir sebelum pintu ditutup. Itu gambaran. Kenapa? Karena 5,9. Di sini syafaat Nabi baru turun tangan. Nabi baru turun tangan, urun 0,1. Akhirnya nilai rapotnya menjadi 6. Baru masuk.
Syafaat turun bukan 3,7 Nabi urun. Nabi urun kakean kalau 3,7 gak nutut. Iya, kakean. 5,9. Hanya butuh didudut 0,1 baru bisa masuk. Begitu. Harapannya jamaah subuh jenengan semua, jenengan ojo sampai kena 5,9. Ini iso ya 6,1. Ini iso ya 6,6. Lho ngono lho, ya. Jadi masuk surga itu gagah ngono lho, ya, gak potongan diseyek. What is sayek? Ya. Oke ya, baik. Jadi dibuktikan oleh Al-Quran walau kana dza qurba, walaupun yang dipanggil-panggil itu saudara dekat, tapi mereka tidak mau noleh, tidak mau tahu, karena masing-masing adalah ngurus dirinya sendiri-sendiri. Dulu semua amalan ini dilakukan sewaktu hidup di dunia. Baik, baik. Hadirin, sekarang jenengan disuguhi haji badal karena waktunya masih longgar. Saya ambilkan dari buku di wilayah sebelah kita ini oleh Ustadz Mu'ammal Hamidi almarhum, Allahumma yarham, Islam dalam kehidupan keseharian. Ketika beliau nulis menjawab majalah Matan pertanyaan Abdul Muhaimin dari Lamongan, pertanyaannya mengenai haji badal. Ustadz, di masyarakat belakangan ini terdapat pro dan kontra mengenai haji badal. Menghajikan seseorang, cara yang biasa dilakukan adalah seseorang yang ingin dihajikan menitipkan ONH sebesar 5 juta kepada jamaah haji yang berangkat ke Mekah. Di Mekah, sang jamaah lantas menyuruh mukimin untuk menghajikan siapa yang dimaksud dengan imbalan 1 juta. Bagaimana sebenarnya hukum haji batal ini menurut Islam? Ustadz Mu'ammal menjawab, kata badal itu berarti ganti. Kata badal berarti ganti. Sing heran, kenapa sing diumek kok haji dan badal? Kenapa puasa tidak ada badal? Kenapa zakat tidak ada badal? Kenapa sholat tidak ada badal? Kok sing diumek haji? Sebab di haji dan badal ada fulus, ada bisnis. Kalau hajinya depak standar 42 juta, itu pasarannya 5 juta. Kalau ikut plus 10 JT kalau plus. Saya tidak tahu kalau ikut furoda. Furoda itu langsung daftar, langsung berangkat 300 juta kalau furoda. Subhanallah. Hadirin, iya. Saya pikir Pak Muntari marah betul. Puasa tidak ada batal, tidak ada batal. Zakat tidak ada batal, sholat tidak ada batal, tidak ada batal. Jadi Pak Muntari, nah ini nikah dibatalno. Lu ya wani gegere. Wong nikah dibatalno, ya tak cubles karo dome sul sepatu. Allahu Akbar. Itu ya. Baik, baik, baik. Yang dimaksud haji badal adalah haji yang dilakukan seseorang atas nama orang lain yang belum haji. Masalah ini menjadi polemik di kalangan para ulama karena ada 2 dalil yang berbeda penafsirannya. Pada satu pihak seperti yang disebutkan Al-Quran, yakni surat An-Najm, begitu yang difahami oleh Imam Malik, alla taziru waziratun wizra ukhra, seseorang yang berdosa tidak akan memikul beban dosa orang lain, wa laisa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang akan memperoleh pahala hanya dari apa yang diusahakannya dari dirinya sendiri. Hadirin, balik saya simpulkan, haji itu fisik, tidak bisa diwakilkan. Saya yang di sana 2001, mohon maaf, orang yang sakit dan berat tapi akalnya masih sehat, ditanya masih bisa jawab, itu diberangkatkan pakai safari wukuf. Ambulan 1, sopir 1, dokter 1, pasien 1, berangkat. Namanya safari wukuf. Tapi kalau ditanya wis gak iso jawab,
berarti tidak pakai wukuf karena mereka diberangkatkan bukan ke Arafah tapi ke rumah sakit. Dadak mari Arafah waras. Tahun depan dia ngulang karena belum Arafah. Tahun depan ngulang. Sing enak gak sampai tahun depan meninggal. Itu sama Allah sudah dinyatakan haji. Tapi kalau meninggal begitu. Subhanallah. Ya, kalau meninggal. Hadirin, sekarang jenengan disuguhi Ani bin Abbas anna muratan ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nadarat anta hujja. Seorang perempuan wadul kepada Rasul, Rasul, saya punya ibu nadar untuk haji. Di sini mengandung kelemahan. Wong haji kok nadar? Ya Allah. Haji itu rukun Islam. Lah kok nadar? Jare Pak Uun, aku engko mari Isa, aku ketoke kaya kena gresik. Apa kena gresik itu? Sodok gerges. Watuk pilek. Aku engko sing penting jam 11 bengi waras. Alhamdulillah mari ngombe pil obat, tak ombeni banyu anget. Engko nek sampai subuh waras aku nadar. Salat subuh ning ndok Al-Badar. Lah wong salat subuh itu wajib kok adik ditambahin nadar iku lha apa? Paham ya? Ini hadis nadar. Lah wong haji kok nadar? Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Ini sih gak bener. Allahu Akbar. Begitu. Ini sih gak bener. Oleh karena itu hadis kita ini saya lanjutkan sedikit. Ibuku keburu meninggal Rasul sebelum berangkat haji. Rasul balik bertanya, kalau andai kata ibumu waktu meninggal punya utang, siapa yang nyaur? Ya saya. Sama. Haji juga begitu. Tapi menurut Imam Malik, walaupun hadisnya ini sahih, nubruk sama Al-Quran. Kalau nubruk, hadisnya wajib minggir. Jelas? Ya. Hadisnya harus minggir. Ini baru satu, yakni ibunya meninggal. Hadirin, orang yang meninggal itu artinya tutup jurnal, tutup buku, sudah rampung, selesai sudah. Nah, nek selesai nah apa masih punya kewajiban? Banyak pertanyaan beredar. Saya ceramah sudah puluhan tahun, bentahun loh nek sing takok. Ustadz, ibuku dulu itu bodoh, gak paham. Sekarang anaknya pinter jadi sarjana, terus soge. Mungkin ibuku dulu tidak pernah berkorban. Sekarang bagaimana anaknya yang mampu ini berkorban atas nama ibu? Mohon maaf, itu semua tidak dibenarkan oleh agama. Tidak boleh mengatasnamakan. Orang meninggal itu sudah selesai, sudah rampung. Kalau Anda berkorban, Anda umrah, Anda haji untuk diri Anda sendiri, bukan dioperkan kepada orang lain. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gubernur Jawa Barat menghajikan Eril, anaknya yang kemarin tenggelam di Rolak Kali Wonokromo. Nang suwi sikukulaan jam tak. Pertanyaan mendasar, pertanyaan. Saya bawa pulang pertanyaannya. Apakah anakmu yang tenggelam di Swiss usia 22 apa sudah punya niat untuk berangkat haji? Ini pertanyaan mendasar. Apa punya niat? Apalagi di masyarakat banyak yang menghajikan mertuanya, orang tuanya. Orang tuanya gak tahu sholat belas. Tapi demi kepingin berbuat baik, akhirnya dihajikan bahkan berkali-kali. Lo tuh kondi nalarnya, benang merahnya dari mana? Wong orang tuanya dengan Allah hubungannya mencelek. Lo kok dihajikan? Karena anaknya hanya kepingin ngelencer. Allahu Akbar, Subhanallah. Ridwan Kamil di sana.
Iya. Insya Allah ya kurang 2 hari lagi mau pulang. Iya. Seperti itu yang digambarkan. Jadi ini disamakan dengan utang. Tapi mohon maaf, hadisnya nubruk, surat An-Najm surat 53 ayat 38 39. Yes. Berikutnya hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Ani bin Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul labbaika an subruma. Pada waktu melakukan ibadah haji, Rasul mendengar ada seorang rajul, seorang laki-laki, labbaika an subruma. Saya berhaji untuk saudaraku Subruma. Begitu. Untuk saudaraku Subruma. Rasul bertanya, "Hai rajul, hai laki, siapa Subruma itu?" "Saudaraku." "Kamu sudah haji?" "Belum." "Hajilah untuk dirimu." Allahu Akbar. Ya ini yang benar. Hajilah untuk dirimu. Subhanallah. Jangan kepada Subruma. Hajilah untuk dirimu. Boleh jadi Subruma ini juga sudah meninggal. Nah, akhirnya Anda disuguhi hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini cukup menarik dan ada jalan keluar yang terbaik. Ada jalan keluar yang terbaik. Seorang perempuan wadul kepada Rasul, "Wahai Rasul, saya punya orang tua. Tua ditambah bangka, tua bangka. Lagi pula sakit-sakitan. Tidak mungkin Rasul dari Madinah ke Mekah, jaraknya 496 kilo, ditempuh 10 hari. Tidak mungkin ikut duduk di onta. Kalau berbaring mungkin bisa, tapi ini onta. Tidak mungkin. Bagaimana Rasul? Rasul menjawab, ini menjadi multi tafsir, tapi tetap nubruk kepada Al-Quran. Apa tafsirnya? Berangkatlah. Ya kamu yang berangkat. Begitu. Kamu yang berangkat. Kamu yang berangkat. Atau tafsir yang lain, yang penting kamu sudah haji. Kelak nanti kalau kamu sudah haji, untuk orang tuamu. Tapi ini nubruk kepada Al-Quran, berarti harus minggir. Akhirnya ada jalan keluar, tapi orang ini masih hidup, hanya tua ditambah bangka. Jelas tua dan bangka sekaligus sakit-sakitan. Persoalannya adalah jalan keluar yang terbaik. Duit untuk biaya haji. Orang yang di rumah tua bangka denger-denger ini, bondonya diberikan kepada tukang adzan, marbot masjid, kepala sekolah TPQ, TPA, seorang pemulung yang soleh. Berangkatlah, berangkat dengan biaya saya. Tapi saya tidak bisa, karena haji syaratnya istitoah. Syaratnya haji antara lain mampu biaya, mampu fisik dan sehat walafiat. Tahun ini yang tidak berangkat gara-gara sembleng. Kenapa sembleng? Itu insya Allah 5 sampai 6. Kalau yang hamil jelas nggak boleh. Yang sembleng keganggu kesehatan mentalnya, tidak berangkat. Tidak berangkat. Subhanallah. Tidak bisa berangkat karena terganggu. Akhirnya orang seperti ini dinyatakan dalam hadis, ya, orang seperti ini dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa yang bersangkutan tua bangka cukup dengar-dengar di rumah, membiayai tukang adzan. Tukang adzan insya Allah sampai beliau meninggal tidak akan mampu ke sana. Gak nututi misalnya ngono. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan ke jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang melakukan kebajikan tersebut.
tersebut. Jadi orang yang mendanai menuju ke Mekah, dia dengar-dengar di rumah tidak menjalankan apa-apa, dia sama memperoleh pahala yang dilakukan oleh tukang adzan di sana, sama. Karena yang bersangkutan sampai di sana gara-gara dananya diberikan dia, akhirnya berangkat. Ibu bapak saudara, terakhir haji Gresik Surabaya Sidoarjo hampir sama. Antrinya 38 sampai 40 tahun, hampir sama. Ya apa carane gantri? Sepeda ontel berangkat. Anak gerobokan Jawa Tengah, usianya 28, bahasa Arabnya oke, berangkat 7 bulan lamanya. Sudah sampai di sana. Ini mau berangkat persiapan pulang. Allahu Akbar. Bahkan di sana disambut seperti pahlawan, banyak TV Al Jazeera segala macam untuk mewawancarai. Boleh jadi dapat fulus berangkat. Saudi tidak mau nolak sepeda ontel. 7 bulan ditambah 1 bulan hajinya, berarti 8 bulan. Saya total makannya sehari 3 kali habis 25 juta Pak. Saya total dengan kalkulator selama 8 bulan. Sampai ini kepingin monggo, dengan catatan sampai duwe anak mantu umur sik selawe, nemen kepingin mau berangkat haji, monggo sepeda ontel, tapi ngejak wong loro, sing situk bagian tukang pijet, sing situk bagian tambal ban. Dadi wong telu bareng. Iya. Allahu Akbar. Ya teko Lamongan wis seyek wisan. Wong umurnya wis gak nututi. Terakhir, Anda kalau kepingin dipercepat, mohon maaf, syaratnya berat. Kalau Anda ikut plus, monggo 175 sampai 190 kalau plus. Antrinya 3 sampai 5 tahun. Ya apa Pak Musa enggak pakai plus, enggak pakai mahal. Berangkat ke sana, TKI TKW, perkara anak dititip nomor tuane. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.